Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Masih dari kitab Injil Yohanes pasal 17 ayat 18. Bagian yang keempat dari doa Yesus untuk kita murid-muridnya. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Saudara-saudara, salah satu yang dirindukan oleh Tuhan bagi kita umatnya adalah supaya melalui kehidupan kita memberitakan tentang Tuhan. Kita menyatakan kemuliaan Tuhan. Kita menyatakan kehendak Tuhan di dalam lingkungan kita, di dalam dunia ini. Itu sebabnya Paulus juga menasihati kepada Timotius demikian. Dalam kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 8 disebutkan demikian. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Saudara-saudara, kita harus memproklamirkan Tuhan dalam segala aspek hidup kita. Kalau kita berhasil, kita katakan kepada semua orang, ini adalah berkat dari Tuhan. Jangan kita malu untuk menyatakan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita disembuhkan oleh Tuhan, kita katakan ini adalah karena kemurahan Tuhan. Kita menyatakan segala perbuatan-perbuatan ajaib yang dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup kita. Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan. Saudara, kita harus belajar untuk dengan sukacita, dengan berani, tentunya juga dengan rendah hati. Bukan dengan satu sikap sombong menyatakan kasih Tuhan kepada kita, menyatakan kemurahan Tuhan yang kita alami. Para bapak-bapak leluhur iman kita, saudara-saudara, kitab Ibrani mencatat demikian kesaksian mereka. Ibrani pasal 11 ayat 13, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Para bapa leluhur iman kita, Abraham, Ishak dan Yakub, di sini disebutkan mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan, tetapi mereka mengakui ini sebuah kesaksian bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Ayat 14, sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Ayat 16, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Haleluya, saudara-saudara. Bapak-bapak leluhur kita dengan terus terang berkata kepada angkatan mereka bahwa mereka hanya orang asing dan pendatang di bumi ini. Mereka merindukan satu tanah air sorgawi. Mereka menyaksikan bahwa ada Tuhan yang mengatur seluruh aspek hidup mereka. Ada Tuhan yang merencanakan sebuah tanah air sorgawi untuk kehidupan mereka.
Ini sebuah kesaksian kepada dunia pada saat itu. Dan apa kata Alkitab? Karena kesaksian mereka itu, Allah pun tidak malu disebut sebagai Allah mereka. Saudara, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan. Janganlah malu, tetapi nyatakanlah Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ketika hal itu terjadi, firman Tuhan berkata, Allah pun tidak malu mengakui kita sebagai umatnya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.